Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dan adab yang keenam daripada adab halatul akli wasyurbi, ketika makan dan minum. Jadi di dalam kitab Syiar Salikinnya Al-Imam Abdul Samad Al-Palembani ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan, dan ada adab sesudah makan. Salah satu adab sebelum makan semalam adalah kita membaca doa atau kita ba'udu atau sekurang-kurangnya membasuh kedua tangan. Bagaimana kemarin disebutkan bahwa al-wudu qabla at-ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam wa yasihul basar. Artinya bermula mengambil air wudu atau air sembahyang qabla at-ta'am, sebelum makan, yanfil faqra akan menghilangkan kefakiran. Ini amalan supaya jangan fakir sebelum makan mau wudu. Kenapa? Sebab makan adalah ibadah. Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah oleh kamu dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Kulu itu kalimat, kalau kita hendak bersyahid ngarannya fi'il amar yang ketiga. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kul. Bisa sudah bertasrif karena kan. Apalagi la ta'kul, la ta'kula, la ta'kulu, la ta'kuli, la ta'kula, pa'ala, pa'ala, pa'alu, kapalang ilu ya. Jadi bau wudu sebelum makan. Dan sesudahnya, sesudah makan, yang fil lamam artinya basuh tangan. Setelah makan bisa menghilangkan kesedihan, dan wayasihul basar menampakkan akan pandangan mata. Itu yang pertama, kita ulang sedikit. Kemudian adab yang berikutnya, ketika makan adalah jangan sekali-kali kita mencela atau menghina akan suatu makanan. Ada boleh. Walaupun nang disurung ini kada sesuai lawan liur kita. Liur misalnya itulah hendak kambing besanga. Urusuknya dengan apabila kambing besanga pulang mina. Kabul insyaallah. Yang mana disuruh misalnya ayam Turki, atau juga ayam Turki. Tetapi ketika kada sesuai dengan kehendak sidin makan sedikit, tapi tetap dimakan. Berarti bini sidin paham
Rasulullah kurang selera. Karena adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mencela akan makanan. Adalah ia apabila diberikan ia akan suatu makanan, memakan ia akan dia, dan jika ia tidak berkenan maka meninggalkan akan dia atau makan dengan sedikit, dan tiada sekalipun Nabi itu mencela akan makan. Karena kalau kita menghina makanan berarti nama olah makan tersinggung. Nah, kalau manusia tersinggung berarti Allah pun tersinggung juga. Sama kita menghina makhluk Allah. Kita menghina orang yang diciptakan Allah, berarti kita pun menghina Sang Pencipta. Ini yang ke-6 daripada adab ketika makan. Kemudian yang berikutnya yang ke-7, sunnah ia memakan barang yang ada di hadapan, yang mengiringi akan dia, dan jangan ia mencapai akan makanan yang di hadapan kawannya atau yang jauh daripadanya, dan jangan ia mencapai akan tengah hidangan, dan jangan ia memakan daripada tengah roti ataupun lainnya. Artinya apa yang disurung? Nah, biasanya kalau orang Arab itu makan betalang, ada nambah ceper, ganal, berdua, bertiga, berempat, berlima, sampai bertujuh gitu kalau talamnya ganal. Nah, kadang kita makan ampun kita, saya habis dulu, rupanya lapar benar, saya mengair pulang kawan. Maka ujar Nabi, kul bima yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu, makanlah apa yang ada di dekat. Dan seandainya kita misalnya hendak, kita mohon izin gitu. Itu daripada setengah sebagian adab ketika kita makan. Dan sunnah ia memakan daripada tepinya, melainkan jika roti demikian itu sedikit, padahal ia memakan akan jatah daripada kawannya. Dan demikian lagi makruh mengerat daging pertengahan makan itu dengan sekaliannya, karena yang demikian itu ditegah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi daging itu kalau bisa diracik-racik dulu. Ini adalah salah satu daripada adab, karena di dalam agama kita hal yang paling kecil nang halus itu pun diatur. Bagaimana berdiri, bagaimana berjalan, bagaimana berduduk, dan kayak paharatan guring, tidur, bagaimana ketika masuk WC, ketika bertemu dengan orang tua, macam-macam itu diatur. Gerak-gerik kita dari bangun guring sampai handap guring itu diatur di dalam agama Islam. Kemudian adab yang ke-8, bahwasanya jangan diletakkan akan suatu di atas makanan itu, sama ada di suatu itu ada lauk ataupun daging, melainkan suatu yang dimakan dengan dia juga, yakni jangan dijadikan hal itu tempat bekas sesuatu, karena sunnah kita memuliakan makanan itu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul khubza fa inna Allah ta'ala anzalahu min barakatis. Muliakanlah akan khubza. Khubza ini adalah makanan pokok orang Arab, yaitu roti yang terbuat dari gandum. Jika di wadah kita apa? Nasi. Sebab setiap daerah lain, di sini gandum jadi roti, di sini apa ngarannya baras jadi nasi, di sana ada gula jagung, macam-macam. Maka muliakanlah, ujar Nabi, karena Allah Ta'ala menurunkan keberkahan dari langit dan disambut oleh makanan-makanan. Jadi berkah. Sebagaimana semalam ada juga disebutkan, jangan biarkan makanan itu berserakan ketika keluar dari piring. Biasanya berserakan ada di lantai. Kalau masih bisa memungkinkan diambil, kita makan. Kenapa? Sebab makanan yang kada sengaja keluar dari tempatnya, misalnya kita mungkin makannya karena anak-anak makan jadi hambur putih, tapi dengan syarat masih bersih. Kalau masih bersih, disebutkan oleh Rasulullah bahwa makanan yang keluar dari tempatnya itu kemudian jatuh ke lantai, kita ambil dengan ketawaduan,
dengan rendah hati, maka itu adalah obat dari semua penyakit. Tapi kada boleh istilah dihampurakan. Ini jadi obat dihampurakan itu kada boleh. Ini kada sengaja. Nah, itu obat dari semua penyakit. Sebenarnya di dalam agama kita tuh banyak obat-obat daripada semua penyakit. Banyu bakas baudu. Kemudian apalagi udara di waktu subuh. Sebelum subuh itu bersih udara. Ini obat dari semua penyakit. Banyu bakas baudu. Apabila kita mau menahan bakas bauduan, apalagi yang baudu ini misalnya seorang yang dimuliakan oleh Allah, seorang wali. Bahkan ketika Rasulullah SAW beliau berwudu, itu sahabat mengambil barakat menandai bakas wudu Rasulullah SAW disampaikan ke awak. Sampai sebagian sahabat melihat mereka kadang bakal jalan sampai hendak bakal lahir mengambil barakat Rasulullah SAW. Dan sunnah jangan disapu tangan itu dengan makanan. Dan makanan yang tersisa di sela-sela jari itu hendaknya dibersihkan. Nah, misalnya ada bekas makan, kita bersihkan, kita jilat. Itu sunnah. Itu sunnah. Karena di akhir daripada makanan itulah di situ tatuyuk berkahnya di akhir. Dan adab yang ke-9 sunnah memungut. Nah ini akan suatu makanan yang jatuh pada tempatnya. Pada ketika ia makan itu, dan jangan ia benci akan memakan yang telah terjatuh. Disebutkan, nah ini hadisnya. Sabda Rasulullah SAW, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falya'khudhuha wal yamti ma kana biha an min adza wa yad'aha lisyaitan." Artinya apabila jatuh suatu suapan makan seorang dari kalian, maka ambillah, ujar Rasulullah, dan buang akan makanan, akan barang yang ada dengan dia daripada yang kotor, dan jangan meninggalkan akan dia bagi syaitan. Kalau kita sisakan makanan itu diambil oleh syaitan. Nah, jadi jangan diberi makan setan, jangan. Baik kita makan seorang setan, lamunnya kanyang, lamunnya kuat gawinnya mahawar kita. Jadi kita ini berisi musuh ngarannya setan. Jangan diberi makan di setan. Ya, ada juan anak menggawi setan. Makan mulai memulan bismillah, ada bebaca makan panjang-panjang. Jadi kawan ini menabur, kenapa aja diberi makan setan? Kadang menggawi setan ya, hendak membunguli setan. Sebab lamunnya makan gak ada bacaan, berarti setan umpat makan. Sekalinya para habis hanya bismillahirrahmanirrahim, setannya muak. Dia takannya situnya, rupanya melihat benar loh setan. Sebab ketika kita membaca bismillah di pertengahan makanan, setan itu memuntahkan makanannya, seperti memakan bara api. Dan adab yang ke-10 daripada adab ketika makan sunnah, jangan ditiup makanan yang panas, karena dilarang akan yang demikian itu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hendaklah bersabar hingga makanan itu sejuk dari sini atau hilang panas. Ya dinginakan. Jangan juga seadanya dimakan. Hanya untuk masak misalnya nasi langsung disuap hancur gigi. Didinginakan dulu. Dan adab yang ke-11 sunnah bahwa ia memakan kurma dengan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan hitungan ganjil. Jangan ganjil itu 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, jangan itu hitungan bijinya. 1 kilo itu usia genap ada juga. Hitungan bijinya.
Ini ganjil, dihitung bijinya, kada dihitung kilonya, apalagi pikulnya. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man akala kulla yawmin sab'a thamrat ajwatin fa qutilat kullu dabatin fi batnihi min, wa man akala kulla yawmin wa 21 zabibah hamra lam yara fi jasadi syai'an yakrahu. Artinya ujar Nabi, barang siapa yang setiap hari memakan 7 buah kurma ajwah. Nah, ini ajwah ini memang kurma Nabi, kurma khusus. Lamunnya ada, lamunnya kada mang ada maka Allah Ta'ala dengan sebab itu akan menghilangkan atau membunuh ia akan segala bakteri-bakteri yang ada di dalam parutnya. Ini salah satu kelebihan kurma Nabi, kurma Madinah. Nah, kita tuntungan ada 13 adab, 2 puting lagi. Kemudian adab yang ke-12, sunnah bahwa jangan dihimpunkan antara kurma dengan bijinya itu pada satu tempat, dan demikian lagi jangan dihimpunkan akan keduanya itu pada tapak tangan, tetapi hendaklah diletakkan biji kurma itu daripada tempat yang lain dan dijauhkan akan dia. Bujur dua usia makan bijinya, jadi dilainakan. Walaupun biji kurma itu bisa diolah lagi untuk satu obat. Orang ahli meneliti bahwa biji kurma, di dalam biji kurma itu ada kandungan khasiat untuk mengobati salah satu penyakit. Wallahu alam penyakitnya apa itu. Kemudian yang ke-13 terakhir, sunnah bahwa jangan ia membanyakkan minum air pada pertengahan makan, tapi seadanya saat buka, lamunnya kadang minum usia menyengkel pulang lah. Jadi seadanya, karena kalimat kulu washrobu itu makan dulu, hajar minum. Jadi di pertengahan makan jangan terlalu banyak minum. Karena apa? Melainkan sedikit. Melainkan jika ada ditinggalkan makanan itu pada pihak lehernya, artinya kada kawal lagi, lambungnya kada minum, pengaruhnya tersangkang di leher, atau ia sangat haus. Kata setengah daripada ulama bahwa yang demikian itu sunnah pada ahli tabib, itu ahli kesehatan, dan bahwasanya yang demikian itu membaikkan akan kesehatan lambung ataupun parut kita. Jadi bagus ketika makan itu jangan banyak cairan, apalagi misalnya yang dimakannya berkuah, sudah ada kuahnya dulu, soto atau sop. Jadi kuah itu membantu untuk pencernaan. Nah, kemudian berikutnya adalah pasal tentang adab-adab setelah makan atau ba'dal akal. Di sini disebutkan ada 7 perkara. Insya Allah kita sambung malam Rabu akan datang. Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan adab-adab makan yang walaupun sebagian adab itu kadang kawal kita amalkan, tapi sakakawanya semampunya kita amalkan, karena di dalam adab itu, di dalam sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada keberkahan yang terkadang kita kadang menyadari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan hati kita, berikan keberkahan kepada kita, terutama di rezeki kita, di makanan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.